Definisi ontologi dan contoh ontologi. Ontologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang keberadaan atau eksistensi, yakni hakikat dari apa yang ada. Ontologi berfokus pada pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang jenis-jenis dan struktur realitas seperti apa yang benar-benar ada. Contohnya, dalam filsafat, ontologi bisa mencakup konsep seperti keberadaan manusia, waktu, dan ruang. Misalnya, pertanyaan seperti, apakah pikiran manusia itu nyata atau sekedar hasil dari aktivitas otak? Baik, kita lanjut kepada materi yang kedua, yaitu definisi, eksistensi, dan contoh eksistensi. Eksistensi adalah keadaan atau fakta keberadaan sesuatu, yaitu kenyataan bahwa sesuatu itu ada atau hadir. Dalam filsafat, eksistensi sering merujuk pada sifat dasar dari ada, serta pertanyaan tentang bagaimana dan mengapa sesuatu ada. Contohnya, eksistensi Tuhan dalam ontologi. Eksistensi Tuhan dibuktikan dengan konsep bahwa Tuhan adalah sesuatu yang tidak ada yang lebih besar darinya dapat dibayangkan. Oleh karena itu, keberadaan atau eksistensi Tuhan dianggap mutlak dalam pemikiran ini. Yang ketiga, yaitu definisi substansi dan contoh substansi. Substansi adalah sesuatu yang menjadi dasar atau inti dari keberadaan suatu entitas yang membuatnya tetap ada meskipun mengalami perubahan. Dalam filsafat, substansi sering dianggap sebagai esensi yang tidak berubah, berbeda dari sifat-sifat atau kualitas yang dapat berubah pada entitas tersebut. Contoh, misalnya seekor kuda memiliki substansi yang membuatnya tetap kuda, meskipun warna, usia, atau ukuran kuda tersebut dapat berubah. Berikut definisi eksiden dan contoh eksiden. Dalam filsafat, eksiden adalah sifat atau karakteristik yang dimiliki oleh suatu objek tetapi tidak menentukan esensi atau hakikat objek tersebut. Eksiden bisa berubah tanpa mengubah substansi dasar dari objek tersebut, seperti warna, bentuk, atau ukuran. Contoh, status sosial seperti pekerjaan atau jabatan juga dianggap sebagai aksiden dalam diri seorang. Misalnya, jika seorang berhenti menjadi dokter, maka tetap manusia. Jabatan ini adalah aksiden yang tidak mengubah esensi kemanusiaannya. Yang berikut definisi esensi dan definisi materialisme. Esensi adalah inti atau hakikat dari sesuatu yang membuatnya menjadi seperti apa adanya. Dalam filsafat, esensi merujuk pada sifat-sifat dasar atau karakteristik yang mendefinisikan dan membedakan suatu entitas sehingga tanpa sifat-sifat tersebut. Yang berikut, materialisme adalah pandangan filosofis yang menyatakan bahwa hanya materi atau substansi fisik yang ada dan nyata. Dalam konteks ini, semua fenomena termasuk pikiran, kesadaran, dan pengalaman dianggap sebagai hasil dari interaksi materi. Yang berikut kita masuk pada definisi idealisme dan definisi dualisme. Idealisme adalah pandangan filosofis yang menyatakan bahwa realitas utamanya bersifat mental atau ide, bukan materi. Dalam idealisme, kenyataan dianggap bergantung pada pikiran, kesadaran, atau ide-ide, dengan menekankan bahwa segala sesuatu yang ada di luar pikiran kita adalah manifestasi atau representasi dari ide-ide tersebut. Dualisme adalah pandangan filosofis yang menganggap bahwa ada dua jenis substansi atau realitas yang berbeda, biasanya materi atau fisik dan pikiran atau mental. Dalam konteks ini, dualisme berargumen bahwa pikiran dan tubuh adalah entitas yang terpisah dengan pikiran yang berkaitan dengan kesadaran. Yang berikut kita masuk pada definisi monisme dan definisi realitas fisik. Monisme adalah pandangan filosofis yang menyatakan bahwa segala sesuatu di dalam semesta berasal dari suatu substansi atau prinsip dasar.
Dalam monisme, baik materi maupun pikiran dianggap sebagai aspek dari suatu realitas yang sama, sehingga tidak ada pemisah antar entitas fisik dan mental. Berikut, realisme fisik. Realisme fisik adalah pandangan yang menyatakan bahwa realitas terdiri dari entitas fisik dan yang dapat diobservasi dari diukur terlepas dari persepsi atau kesadaran manusia. Baik, selanjutnya kita masuk pada definisi realitas metafisik dan contoh realitas metafisik. Realisme fisik adalah pandangan yang menyatakan bahwa realitas terdiri dari entitas fisik yang dapat diobservasi dan diukur, terlepas dari persepsi atau kesadaran manusia. Contohnya, konsep waktu dan ruang sebagai realitas yang tidak dapat diukur dengan cara yang sama seperti objek fisik juga termasuk dalam ranah metafisik. Pertanyaan tentang apakah waktu itu nyata atau hanya sebuah ilusi adalah contoh dari isu metafisik. Baik, kita masuk pada materi yang kedua, yaitu aksiologi. Aksiologi berfokus pada pertanyaan-pertanyaan mengenai apa yang dianggap baik, buruk, indah, atau tidak indah, serta bagaimana nilai-nilai tersebut dibentuk dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, misalnya, gerakan hak asasi manusia berfokus pada nilai-nilai keadilan dan penghormatan terhadap martabat semua individu. Yang kedua, nilai moral. Nilai moral adalah prinsip atau norma yang mengatur perilaku manusia terkait apa yang dianggap baik dan buruk, benar dan salah. Contohnya, nilai moral termasuk kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Berikut nilai estetis. Nilai estetis berkaitan dengan pengalaman, keindahan, dan seni. Ini mencakup penilaian tentang apa yang dianggap indah atau menarik dalam karya seni, alam, atau pengalaman estetika lainnya. Berikut ada etika. Etika adalah studi tentang prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku manusia. Ini melibatkan analisis tentang apa yang baik, benar, dan adil, serta bagaimana seorang seharusnya bertindak. Baik, yang berikut etika normatif. Etika normatif adalah cabang etika yang berfokus pada pengembangan dan penetapan norma-norma moral yang harus diikuti. Ini bertujuan untuk memberikan panduan tentang bagaimana orang harus bertindak dalam berbagai situasi. Yang berikut ada etika terapan. Etika terapan adalah penerapan prinsip-prinsip etika dan norma moral dalam situasi atau bidang tertentu, seperti kedokteran, bisnis, atau lingkungan. Ini berupaya untuk menyelesaikan masalah etis dalam praktik nyata. Berikut metaetika. Metaetika adalah cabang etika yang menganalisis sifat, makna, dan status moral dari nilai-nilai dan istilah etis. Ini mencakup pertanyaan tentang apa yang dimaksud dengan hal baik atau buruk, dan apakah nilai moral bersifat objektif atau subjektif. Berikut kita masuk pada utilitarianisme. Utilitarianisme adalah teori etika yang berpendapat bahwa tindakan yang benar adalah yang menghasilkan kebahagiaan atau manfaat terbesar bagi jumlah orang yang banyak. Baik, kita masuk pada materi utilitarianisme adalah teori etika yang berpendapat bahwa tindakan yang benar adalah yang menghasilkan kebahagiaan atau manfaat terbesar bagi jumlah orang yang banyak. Berikut deontologi. Deontologi adalah teori etika yang menekankan pentingnya tindakan itu sendiri dan kewajiban moral yang harus dipatuhi, terlepas dari konsekuensi. Misalnya, berbohong dianggap salah meskipun mungkin menghasilkan hasil yang baik. Berikut kebajikan. Kebajikan adalah suatu sifat atau karakter positif yang dianggap baik, seperti kejujuran, keberanian, dan kebijaksanaan. Dalam etika kebijakan, fokusnya adalah pada pengembangan karakter individu untuk mencapai kehidupan yang baik.
Yang berikut estetika. Estetika adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang keindahan, seni, dan pengalaman estetis. Ini mencakup analisis tentang apa yang dianggap indah, bagaimana pengalaman seni dan terjadi, dan bagaimana karya seni dimulai. Yang berikut subjektivisme atau estetika. Subjektivisme atau estetika adalah pandangan yang menyatakan bahwa penilaian estetis bersifat pribadi dan bergantung pada pengalaman. Baik, kita masuk pada materi yang kedua, yaitu logika. Logika adalah cabang filsafat yang mempelajari prinsip-prinsip penalaran dan argumentasi yang sah. Ini melibatkan analisis struktur argumen dan hubungan antara premis dan kesimpulan. Contohnya, dalam logika, jika semua manusia adalah makhluk hidup, penalaran deduktif adalah proses berpikir yang dimulai dari premis umum dan menghasilkan kesimpulan khusus. Jika premisnya benar, maka kesimpulannya juga harus benar. Yang berikut ada kesimpulan. Kesimpulan adalah pernyataan yang dihasilkan dari premis dalam suatu argumen. Kesimpulan adalah hasil dari proses penalaran. Berikutnya ada kesimpulan. Kesimpulan adalah pernyataan yang dihasilkan dari premis dalam suatu argumen. Kesimpulan adalah hasil dari proses penalaran. Contohnya dari premis, semua burung dapat terbang dan penguin adalah burung. Jika kesimpulan diambil sebagai penguin dapat terbang, maka kesimpulan ini salah karena tidak valid. Yaitu validitas adalah sifat argumen di mana kesimpulan secara logis mengikuti dari premis argumen. Valid berarti bahwa jika premisnya benar, kesimpulannya juga harus benar. Contoh, premis pertama, jika hujan jalannya basah. Premis 2, hujan turun, dan kesimpulannya jalan basah, argumen ini valid. Berikut kebenaran. Kebenaran adalah sifat dari proposisi atau pernyataan yang mencerminkan kenyataan atau fakta. Kebenaran menunjukkan apakah pernyataan itu akurat atau tidak. Contoh, pernyataan bumi mengelilingi matahari adalah benar. Pernyataan air mengalir ke atas adalah salah. Yang berikut ada ad hominem. Ad hominem adalah serangan terhadap karakter atau sifat pribadi seseorang sebagai cara untuk mendiskreditkan argumennya, bukan argumennya sendiri. Contoh, Anda tidak bisa mempercayai pendapatnya tentang perubahan iklim. Dia bahkan tidak menyelesaikan sekolah. Yang berikut argumen Strauman adalah teknik debat di mana seseorang menciptakan versi yang lemah atau yang menyamping dari argumen lawan untuk mudah diserang atau dibantah. Contoh, lawan, kita perlu mengurangi penggunaan plastik untuk melindungi lingkungan. Strauman, dia ingin melarang semua plastik yang akan sangat menyusahkan orang-orang yang bergantung pada produk plastik. Yang berikut logika predikat adalah cabang logika yang memperluas logika proposisional dengan menganalisis struktur dalam pernyataan atau proposisi menggunakan istilah predikat atau ciri atau sifat dan kuantor seperti semua atau ada beberapa. Ini memungkinkan kita untuk menganalisis pernyataan yang lebih kompleks daripada dalam logika proposisional sederhana. Yang berikut kita masuk pada epistemologi. Epistemologi mengkaji bagaimana kita bisa tahu sesuatu dan apa yang membuat suatu pengetahuan dianggap benar atau sah. Contoh, dalam epistemologi, pertanyaan seperti, bagaimana kita tahu bahwa sesuatu itu benar? Atau apakah kita benar-benar tahu sesuatu dengan pasti? Adalah topik yang sering dibahas. Berikut pengetahuan. Pengetahuan adalah pemahaman atau informasi yang didapatkan seseorang tentang suatu hal yang didasari oleh keyakinan yang benar dan memiliki justifikasi. Contoh, pengetahuan bahwa air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius di permukaan laut dianggap benar karena dapat diuji dan dibuktikan secara ilmiah.
Berikutnya, kebenaran. Kebenaran adalah sifat dari pernyataan atau proposisi yang sesuai dengan kenyataan atau fakta atau objektif. Kebenaran dianggap sebagai sesuatu yang pasti dan objektif. Contoh, pernyataan bumi berputar mengelilingi matahari adalah benar karena terbukti secara ilmiah dan sesuai dengan kenyataan. Berikutnya, justifikasi. Justifikasi adalah elemen penting dalam epistemologi untuk membedakan keyakinan yang benar dari yang salah. Contoh, jika seseorang yakin bahwa akan hujan karena ada awan gelap, maka pengamatan awan gelap ini adalah justifikasi yang mendukung keyakinan mereka tentang kemungkinan turunnya hujan. Selanjutnya, dalam epistemologi, skeptisisme mempertanyakan apakah pengetahuan yang pasti itu mungkin ada. Contohnya, seorang skeptis mungkin meragukan apakah kita benar-benar tahu apapun tentang dunia luar, karena semua pengalaman kita bisa jadi hanyalah ilusi. Berikutnya, rasionalisme adalah pandangan epistemologi yang menekankan bahwa pengetahuan terutama diperoleh melalui akal dan pemikiran logis, bukan dari pengalaman indrawi. Contohnya, matematikawan yang mengembangkan teori melalui penilaian logis tanpa observasi langsung adalah contoh dari pendekatan rasionalisme. Yang berikut ada empirisme. Empirisme adalah pandangan epistemologis yang menyatakan bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman dan observasi indrawi, bukan dari pemikiran atau penalaran murni. Contohnya, ilmuwan yang mengumpulkan data melalui eksperimen untuk memahami fenomena alam menggunakan pendekatan empiris. Yang berikut ada a priori. A priori adalah jenis pengetahuan atau proposisi yang diketahui benar tanpa memerlukan pengalaman atau observasi. Pengetahuan a priori biasanya bersifat logis atau matematis. Contoh, semua bilangan genap dapat dibagi dua adalah pengetahuan a priori, karena dapat diketahui benar hanya dengan memahami konsep bilangan genap, tanpa perlu pembuktian. Yang berikut adalah a posteriori. Adalah jenis pengetahuan atau proposisi yang hanya dapat diketahui benar melalui pengalaman atau observasi. Contoh, air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius di permukaan laut adalah pengetahuan a posteriori karena kita perlu mengamati dan mengukur mendidihnya air untuk mengetahuinya.